Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwatul iman, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian akidah, yaitu pada kitab Al-Fawaid Al-Aqadiyah wal Manhajiyah Al-Mustanbatah min Ta'silat Syarh Sunnah Al-Barbahari As-Salafiyah. Itu beberapa faidah akidah yang diambil dari kitab Sunnah, penjelasan Sunnah lil Barbahari. Ini adalah pertemuan yang kedua pasca Ramadan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Mari kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwatul iman, hafizani wa hafizakumullah. Kita mulai dengan ungkapan Syekh Al-Barbahari rahimahullahu taala yang mengatakan, wa man kana min ahli al-islami wala yushhadu ala ahadin wala yushhadu lahu bi'amalin khairin wala syarrin fa innaka la tadri bima yukhtamu lahu 'inda al-mauti tarju lahu rahmatullahi wa nakhafu 'alayhi ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه وما من ذنب إلا ولا للعبد منه توبة. Nah, maksudnya penjelasan yang pertama ini adalah la yushhadu li muayyanin min ahli Islam bi jannatin wala nar. Nah, kita tidak bisa memastikan seorang muslim ini, katanya, meskipun dia min ahli Islam, dia ini tempat kamu ini di surga. Nah, atau tempat kamu ini meskipun dia pelaku maksiat, kita katakan kamu ini di neraka. Nah, itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tak boleh kita dengan sangat mudah kita mengklaim orang ini ahli neraka. Meskipun dia orang yang bermaksiat, nah, meskipun dia berdosa, tak bisa katakan kamu ini neraka tempatmu. Lah. Atau dengan ungkapan yang lebih ekstrim lagi adalah kita katakan kamu kafir. Nah, ini lebih parah lagi. Bagaimana seorang ini mengatakan seorang muslim ini kafir, meskipun perbuatannya ini nampak adalah perbuatan orang-orang kafir. Ya, perbuatannya itu adalah kufur, tapi pelakunya tidak dinamakan kafir. Nah, ini kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menuduh saudaranya sebagai kafir, maka tuduhan itu kembali kepada dirinya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis yang menyatakan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim, yaitu kita mencaci maki seorang muslim itu, maka ini adalah kufur. Wa qitaluhu kufrun, juga qitalnya, membunuhnya atau peperangan, maka ini juga kufur. Nah, siapa, kita sudah membahas pada sebelum-sebelumnya ini, tokoh yang mana sangat mudah mengkafirkan orang itu. Ada satu kelompok yang sangat mudah mengkafirkan
umat Islam yang dinamakan Khawarij. Dalilnya apa? Ya dalilnya sama seperti dalil yang kita baca, dalil yang kita gunakan, hampir sama seperti itu. Setiap orang itu pasti mengklaim dirinya itu bisa membawakan dalil. Ulama ini bisa membawa dalil, ustadz ini pun ada dalilnya. Tapi pendalilan tersebut tidak cukup memahami dalil begitu saja. Maka dalil itu diturunkan kembali pemahaman-pemahaman ulama. Cuman ulama mana dulu? Maka pada saat itu terjadi banyak sekali fitnah. Di sini terjadi pemberontakan, di sini punya kelompok ini mengklaim dirinya paling benar. Maka Ibnu Sirin pun mengatakan, sebutkan perawi kamu siapa. Sebutkan siapa gurumu, siapa yang merawikan hadis ini. Dari mana kamu dapatkan sanad ini? Maka disitulah muncul populer itu istilah sanad. Populernya itu awalnya itu di zaman tabi'in, ketika terjadi keguncangan di tubuh umat Islam. Ada Mu'tazilah, kemudian ada Khawarij, terutama yang di awal-awal itu adalah Khawarij itu. Maka Ibnu Sirin mengatakan, samulana rijalakum, kata Ibnu Sirin, samulana rijalakum, sebutkan rijal-rijal kalian ini. Siapa? Kalau kata lain sekarang ini, siapa ustaz-ustaz kalian? Nah, siapa ustaz-ustaz kalian? Siapa? Kalau jelas, ini ustaznya ini ngambil dari ini, ngambil dari ini, ngambil dari ini. Oh, ketahuan rijalnya. Sampai ke atas ketahuan ada ustaznya. Nah, kemudian siapa ustaznya paling atas? Ternyata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ketika dia menyebutkan ustadznya ini, larinya ke ahlul bid'ah masalah. Tak bisa kita ngambil ilmu dari orang seperti ini. Dulu seperti itu. Begitu juga sekarang. Maka pentingnya kita untuk mengetahui siapa guru kita, dari mana dia mengambilnya. Itu namanya rijal, orang yang merawi-rawikan. Kemudian laulal isnad, kalaulah bukan tidak ada sanad di situ, maka orang akan mudah mengatakan ini dan ini dan itu. Sekarang kan banyak sekali. Tiba-tiba jadi ustaz. Tak pernah mondok, tak pernah belajar agama, artis dia ngomong, dalil yang disampaikan jamaah. Kalah gitu kalau masih ada dalil. Dia ngambil logika dia, masuk akal. Tapi tak sesuai pemahaman salafus saleh, tak sesuai dengan pemahaman ulama yang benar. Ulama juga banyak. Maka para ulama tersebut, ulama-ulama salafus saleh ini merincikan ulama. Bukan semua pendapat itu diambil. Tidak semua pendapat itu diambil. Maka pendapat itu difilter kembali, dicari pendapat-pendapat yang mana ini sandarannya yang jelas kepada sahabat-sahabat. Tapi keluar daripada itu, kita tidak mengambilnya. Jelas kita sudah pahami siapa salafus saleh sampai ke atas tersebut yang kita ambil ilmunya. Maka kita kembali tadi, masalah yang pertama kata Al-Barbahari ini, la yushhadu li muayyanin min ahli Islam bi jannatin wala nar. Kita tidak bisa memastikan orang ini, kamu ini tempatmu di surga, tak kau ini di neraka, tak bisa. Kemudian masalah yang kedua, wujubut taubah wa fadliha wa syurutiha. Wajibnya seseorang ini bertaubat, kemudian keutamaannya, selanjutnya syarat-syaratnya. Wala yushhadu lahu bi amalin khairin wala syarrin fa innaka la tadri bima yukhtamu lahu 'indal mauti. Sebab kita tidak tahu bagaimana akhir hayat orang ini. Banyak sekali kisah-kisah, jangankan kisah sekarang ini, tapi kisah sebelumnya, sahabat terdahulu. Rasulullah SAW menyampaikan di tengah-tengah sahabatnya ini, di antara kalian ini, kata Rasulullah, ada gigi gerahamnya itu lebih besar di hari kiamat daripada gunung Uhud. Nanti ketika di neraka, kata Rasulullah SAW, gigi gerahamnya ini lebih besar daripada gunung Uhud. Di neraka dia, kata Rasulullah. Di saat itu Rasulullah menyampaikan ini di tengah sahabat yang ramai. Satu persatu sahabat meninggal. Peperangan Uhud meninggal, kemudian
Rasulullah pun meninggal, sisalah di situ di tengah-tengah sahabat ini yang ada yang hidup itu Abu Hurairah dan satu lagi bernama Rajjal ibn Unfuah. Nah, di situ pada saat Rasulullah SAW meninggal, yang menjadikannya khalifah pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar mengutus Rajjal bin Unfuah untuk menyerang atau memerangi Musailim al-Kadzdzab pada peperangan Murtad itu. Jadi pemimpin dia. Tapi sampailah di depannya Musailim al-Kadzdzab, dia ditawari kepemimpinan. Yang dikatakan Musailim al-Kadzdzab, di sini kita bagi saja kepemimpinan ini. Masa Abu Bakar dia yang jadi pemimpin katanya, Muhammad sudah meninggal, ya kita juga harus menjadi pemimpin orang Arab. Akhirnya dia tergoda di Musailim al-Kadzdzab, Rajjal bin Unfuah, kemudian dia murtad. Setelah itu diperangi oleh Khalid bin Walid dan mati pada saat itu. Matilah Rajjal bin Unfuah. Dia sahabat, maksudnya sahabat, bertemu dengan Nabi SAW, berguru dengan Nabi, tapi wafatnya dalam kondisi su'ul khatimah. Kemudian juga siapa yang pemimpin Khawarij itu? Siapa namanya, Pak? Abdurrahman bin Muljam. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu Abdurrahman bin Muljam. Siapa Abdurrahman bin Muljam nih? Dia ini tabi'in, hidup di zamannya tabi'in. Kemudian dia berguru kepada Abdullah ibnu Umar. Dahsyat orang ini, bukan sembarangan, bukan ulama-ulama biasa ini. Dia belajar dari Abdullah bin Umar, dapat Al-Qur'annya dari Abdullah bin Umar, hafal Al-Qur'an, sanadnya jelas gitu kan. Tapi begitu juga kata Umar bin Khattab di saat Muawiyah menjadi gubernurnya itu, kata Umar, nanti kalau kau ketemu dengan Abdurrahman bin Muljam ini, perluaslah rumahnya, dekatkan rumahnya ini dengan masjid, biar orang ini ramai menuntut ilmu kepadanya. Ya, Pak. Akhirnya apa? Ketika Umar meninggal, Utsman pun meninggal, Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Tapi dia memiliki pemahaman, yaitu pemahaman Khawarij. Apa dalilnya itu? Dalilnya sama dengan dalil yang kita sampaikan. Al-Qur'annya sama. Apa yang dia katakan dalam Al-Qur'an itu, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia ini kafir. Sebab Ali pada saat itu tidak berhukum dengan hukum Allah katanya. Dia menerima perdamaian Muawiyah bin Abi Sufyan, dan dia juga tidak menawan Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Aisyah pada saat itu sudah kalah. Semestinya orang yang kalah ini harus ditawan. Ini perdebatan antara Abdullah bin Abbas dengan Khawarij ini. Kalahlah mereka dalam perdebatan tersebut. Rujuk 1000 orang, bertaubat 1000 orang, tapi 2000 orang itu tetap memerangi Ali, dan sebagian dari mereka ini dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Diperangi, kemudian di antara mereka ada yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita tidak tahu, begitu juga kita sendiri. Kita tidak tahu bagaimana akhir hayat kita. Cerita seorang wanita, wanita yang kehidupan malam. Kemudian dia melihat di situ ada seekor anjing. Seekor anjing, yalhasus sara, anjing ini yalhasus sara itu dia kehausan, kemudian dia mengendus-endus pasir. Dia merasa dalam hadis itu pasti anjing ini kehausan, maka dia masuk ke dalam sumur itu dan memberikan air itu kepada anjing ini. Allah ridha terhadap perbuatan wanita ini dan masuk ke dalam surga. Jadi ini maksud dalam pendapat Al-Barbahari ini, kita tidak bisa menjadi saksi terhadap diri kita maupun orang lain ini bahwasanya orang ini dalam surga ataupun neraka. Kemudian selanjutnya ini wujubut taubah, wajibnya seseorang ini bertaubat sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, ini bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah masukkan kalian ke dalam surganya. Kata ulama tafsir bernama As-Sa'di rahimahullah, dia mengatakan qad amara Allah bitaubatin nasuhi fi hadhil ayah. Allah memerintahkan untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Kemudian Allah juga menjanjikan wa wa'ada 'alaiha bitakfiris sayyi'at. Nah, orang yang bertaubat ini Allah janjikan dia akan dihapus dosa-dosanya. Wa dukhulil jannat, dan memasukkan dia ke dalam surga. Wal fauzi wal falah, dan dia juga mendapatkan kesuksesan. Hina yas'al mu'minuna yawmal qiyamati biduri imanihim, ketika setiap orang-orang mukmin ini akan berupaya di hari kiamat ini untuk mendapatkan cahaya keimanan mereka, dan mereka ini wayamshuna bidhiyaihi, mereka ini berjalan dengan cahaya iman mereka, wayatamatta'una biruhihi wa rahatihi, mereka juga menikmati, ruh mereka menikmati kenikmatan tersebut. Wa yashfiquna idza tufi'atil anwar allati la tu'tal munafiqin. Ini cahaya ini tidak diberikan kepada orang-orang munafik. Jadi faidah orang-orang yang senantiasa bertaubat tadi itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya akan dimasukkan ke dalam surga. Faedah yang ketiga adalah dia akan mendapatkan cahaya di hari kiamat, sebagaimana cahaya tersebut diberikan kepada orang-orang saleh dan tidak diberikan kepada orang-orang munafik. Nah, juga kemudian wal muradu biha, maksudnya di sini at-taubatul 'ammatu syamilatu lidzunubi kulliha allati 'aqadaha al-'abdu lillah la yuridu biha illa wajhi wal qurbi minhu wa yastamirru 'alaiha fi jami'i ahwaliha. Taubat umum ini adalah setiap hari kita ini mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada taubat khusus, nah kemudian ada taubat secara umumnya, yang mana kita ini setiap kali selesai sholat kita baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ini bertaubat secara umum. Kemudian taubat secara khusus adalah kita mengingat dosa-dosa tertentu, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Bukan hanya dengan beristighfar, sebab Allah mengampuni dosa-dosa orang itu ada dua cara. Pertama, takfir. Takfiruz dzunub itu dihapus dosa-dosa kecil. Dosa kecil ini dihapus dengan al-jum'atu ilal jum'ah yukaffiru adz-dzunub. Antara Jumat ke Jumat ini menghapus dosa. Kita melangkahkan kaki dari rumah ke masjid, ini juga menghapus dosa. Setiap kali kita berwudu, nah itu tetesan-tetesan wudu tersebut itu menjatuhkan dosa-dosa kita. Tapi dosa apa? Dosa yang kecil-kecil. Yukaffir itu takfir beda dengan ghufran. Yaghfir dengan yukaffir itu beda. Kalau misalkan yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dua kata dalam Al-Qur'an. Yukaffiru ankum sayyi'atikum. Allah menghapus dosa-dosa. Sayyi'at, menghapusnya apa? Maksudnya itu dosa-dosa kecil. Wa yaghfiru ankum dzunubakum, dan kemudian mengampuni dosa-dosa besar kalian. Ikhwatal iman hafizani wa hafizakumullah, syurutuha at-taubatu la takunu taubatan nasuha. Taubat ini tidak dinamakan dengan taubatan nasuha, maqbulatun indallah, yang diterima oleh Allah, illa idza ishtamalat ala syuruti khamsatin, kecuali ini mencakup pada 5 syarat. Pertama, al-ikhlas lillahi ta'ala.
Nah, yang pertama adalah kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, betul-betul ingin bertaubat kepada Allah. Nah, ya. Ada cerita ya, Pak ya. Nah, cerita di dalam Sahihul Bukhari mengatakan bahwa ada berapa orang tuh yang dia bunuh? 99 orang dia bunuh. Nah, ingin betul-betul dia bertobat, tapi bertemu dengan guru yang tak betul gitu. Nah, ketemu dengan guru yang tak betul, kemudian dia bertanya, apakah taubat saya ini diterima apa tidak? Sebab saya sudah membunuh 99 orang. Apa kata orang itu? Kamu ini orang yang bejat, tak mungkin dosa-dosa kau ini diampuni oleh Allah. Akhirnya dibunuhlah orang tersebut, lengkaplah jadi 100. Kemudian dia cari lagi orang yang alim, ketemulah orang tersebut. Dia mengatakan bahwa engkau akan diterima taubatmu tersebut, tapi dengan syarat engkau harus meninggalkan kampung halaman. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana dia berupaya ini mencari tempat yang baik, kemudian dia berusaha keluar dari tempat tersebut, ini ada ikhlas ya. Nah, di situ dia betul-betul taubatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala ingin berubah. Ikhlas. Kemudian yang kedua, min syuruti kauni taubatun nasuha an-nadam. Taubat itu disertai dengan penyesalan. Kemudian yang ketiga, ayaqla 'anidz dzanbi fala tasihhu taubah ma'al israri 'ala dzanbi. Dia betul-betul dia keluar dari dosa tersebut, tidak melakukan dosa seperti itu lagi. Tidak terperosok pada lubang yang sama. Maka ini yang dinamakan taubatan nasuha. Tapi kalau dia masih melakukannya, terus melakukannya, artinya taubatnya ini bukan dinamakan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah. Bukan hanya sekedar bertaubat saja diperintahkan, tapi di sini taubatan nasuha, taubat yang benar-benar, taubat nasuha. Nah, sebab banyak di antara kita ini taubat, tapi setelah itu masih dia lakukan. Itu tidak dinamakan taubatan nasuha. Sama seperti Allah ketika menyuruh seseorang ini bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bukan hanya sekedar takwa, ittaqullaha haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya. Nah, barulah Allah mengakui kalau hambanya ini taubatnya ini adalah taubatan nasuha. Kemudian yang keempat ini, ayyazima azban taman alla ya'uda ila dzanbi, memiliki azam, tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada dosa yang pernah dilakukan. Alla ya'uda ila dzanbi, tak usah kembali lagi pada dosa sebelumnya itu. Syarat yang kelima ini, ayyakuna taubah fi waqtin tuqbalu fihi taubah. Nah, ini yang terakhir, ini penting. Kita bertaubat kepada Allah pada waktu yang mustajab doa kita. Ada waktu tertentu yang mana kalau seseorang ini bertaubat, maka taubatnya ini diterima pada saat seseorang ini berpuasa, kemudian pada saat seseorang ini bangun di malam hari, sepertiga malam, dia beristighfar kepada Allah. Kalau seluruhnya syarat-syaratnya ini terpenuhi, maka selesailah, habislah dosa-dosanya. Tadi jamaah sekalian, betul-betul ikhlas karena Allah, kemudian taubatan nasuha, syarat an-nadam, menyesali dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, ayaqla 'anidz dzanbi, meninggalkan dosanya tadi, hijrah. Ada orang ini hijrah setengah-setengah gitu lah. Hijrah dari riba, khawatir nanti kalau saya hijrah dari riba, keluarga saya makan apa gitu kan. Nah, itu bukan dinamakan hijrah. Kalau hijrah itu ya secara totalitas. Nah, itu namanya tobat gitu. Tidak lagi melakukan hal semisal serupa. Sebagaimana sahabat-sahabat terdahulu, di mana mereka ini hijrahnya itu tidak setengah-setengah, seperti Suhaib Ar-Rumi, Abu Bakar, Utsman dan lain sebagainya. Ketika mereka ini hijrah, ditinggalkan seluruh kekayaan-kekayaannya yang ada di Mekah.
sampai ditawari mereka ini tinggallah di Mekah secara aman. Nah, kami tak mau ganggu kalian, kata orang-orang Mekah ini. Tapi tetap saja mereka mau hijrah ke Nabi SAW bersama Nabi di Madinah. Jadi kalau hijrah itu ya tinggalkan seluruhnya. Tidak bisa mengatakan udah tunggu iman saya kuat dulu baru saya mau hijrah. Kalau saya udah dapat pekerjaan untuk anak-anak saya baru saya hijrah dari riba, itu tidak dinamakan hijrah. Ketika seorang mengetahui bahwasanya itu dosa, ya tinggal langsung ditinggalkan. Maka kalau masih setengah-setengah, tidak dinamakan taubatan nasuha. Di sini syaratnya adalah ayyaqla'a minadz-dzanbi, meninggalkan dosa secara total. Kemudian yang tadi itu terakhir, antakuna taubah fi waqtin tuqbalu fihi taubah, pada waktu yang betul-betul mustajab. Nah, kemudian jemaah sekalian, Syekh Al-Barbahari juga mengatakan wan nifaqu, nifaq itu adalah ayyuzhiral islam bil lisan wa yukhfi al kufra bid dhamiri. Nifaq itu menampakkan keislamannya. Ini kemunafikan ini bisa saja menjangkit kepada kita jemaah sekalian. Kita kadang ada orang menampakkan kesolehannya di depan orang tapi menyembunyikan kekufuran ketika dia sendiri. Nah, bil lisan wa yukhfi bil kufri bid dhamir. Kemudian dia menyembunyikan kekufurannya di dalam hatinya. Ada surah yang di dalam Al-Qur'an itu ketika Allah menyebutkan tentang orang yang beriman, setelah itu disebutkan juga orang kafir. Kemudian yang panjang sekali itu ayat tentang orang munafik. Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah di awal-awal itu, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Disebutkan itu. Kemudian innal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu disebutkan juga beberapa ayat. Kemudian setelah itu orang munafik yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Yukhadi'unallaha, mereka seolah-olah menipu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengira ini bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memperbaiki, tapi sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang merusak. Mereka mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang beriman. Nah, itu kan disebutkan orang beriman itu ayatnya cuma beberapa ayat ya disebutkan. Orang yang kafir juga beberapa, tapi orang munafik sebutkan panjang sekali ayatnya. Nah, bahkan ada surah khusus itu bercerita tentang orang munafik, yaitu suratul munafiq. Apa kata surah yaquluna nashhadu annaka rasul idza ja'akal munafiquna qalu in apa gimana itu? Pertama gimana? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum. Mereka jadikan sumpah-sumpah, suka bersumpah, suka sekali bersumpah, kemudian menampakkan kebaikannya di hadapan Nabi SAW. Mereka juga sholat bersama Nabi, tapi mereka menyembunyikan kekufurannya. Orang-orang mukmin pada saat itu, sahabat tidak mengetahui siapakah orang-orang munafik di tengah mereka, tak tahu mereka. Tapi Rasulullah tahu, dan Rasulullah menyampaikan itu, rahasia itu kepada seorang sahabat bernama Huzaifah bin Yaman. Sampaikan ini munafik, ini munafik. Tapi jemaah sekalian, kita tak bisa, tadi kembali kepada pembahasan awal, kita ini tidak boleh mengatakan kita ini baik, kita ini beriman. Kalau bisa kita ini mengatakan diri ini kita munafik. Kita adalah orang yang kurang di dalam ibadahnya. Kita adalah orang yang tak baik. Bagus seperti itu mengakui daripada kita menjadikan kita ini sebagai orang yang baik. Mulaikah seorang tabi'in mengatakan adraktu sab'ina sahabiyan. Saya berjumpa dengan 70 sahabat katanya. Seluruhnya mereka ini
yaz'amuna annahum munafiq. Mereka mengklaim dirinya ini sebagai orang munafik. Nah, mengklaim berarti mereka tidak mengatakan diri mereka ini orang baik, tapi menjadikan mereka bahwa ini orang munafik. Khawatir sekali kalau mereka ini adalah termasuk golongan orang munafik. Sehingga Umar memaksa siapa? Hudzaifah bin Yaman. Kata Umar, apakah saya orang munafik? Bukan. Sebab Umar tak tahu masalah siapa orang munafik itu. Meskipun dia dekat dengan Rasulullah, Abu Bakar dekat dengan Rasulullah, tapi tak semuanya orang yang dikasih, cuma satu orang itu aja. Abu Bakar pun tak tahu, Umar pun tak tahu. Maka Umar minta bocoran itu kepada Hudzaifah bin Yaman. Saya orang munafik apa bukan? Kata Hudzaifah, saya tak mau. Ini rahasia Rasulullah, tak boleh saya bocorkan. Saya munafik apa tidak? Didesak terus oleh Umar, akhirnya mengatakan kamu bukan orang munafik. Nah, begitu banyaknya orang munafik di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyaknya orang-orang munafik tersebut, sehingga disebutkan dalam Al-Quran ini bahwa orang munafik akan senantiasa hadir di tengah-tengah kita semua sampai sekarang. Nah, musuh Islam orang kafir jelas. Nah, ya kan, jelas itu kita berhadapan dengan orang kafir. Tapi yang paling sulit adalah ketemu dengan orang munafik di tubuh umat Islam itu sendiri. Ya, maaf sekalian. Kemudian makna nifak ini kata Ibnu Katsir di dalam kitab beliau, kitab tafsir itu Al-Qur'anul Azim, dalam surat Al-Baqarah, an-nifaq wa izharul khairi wa israrus syarr. Nah, ini definisi nifak itu. Kemunafikan itu definisinya apa? Izharul khair, menampakkan kebaikan, kemudian setelah itu menyembunyikan keburukannya. Nah, khawatirnya kita juga termasuk seperti ini. Ketika kita sendiri, keburukan kita nampak, tapi kalau ramai kita seolah-olah menampakkan kesolehannya. Wa huwa anwa' i'tiqadi, ada beberapa jenis. Pertama yang berhubungan dengan akidah, walladzi yukhlidu sahibu finnar. Nah, kalau ini berhubungan tentang keyakinan dia, akidah dia, maka ini bisa memasukkan dia ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Wa amali huwa min akbaridz dzunub, yaitu amal. Nah, kalau bentuknya akidah ini seperti orang-orang munafik dahulu, yang mana mereka mengatakan diri ini mereka muslim tapi sebenarnya kafir. Dia kafir ini, tapi kalau di tengah muslim dia sebagai seorang muslim. Nah, ini akidah ini. Tapi yang kedua, amali itu adalah seperti sholat. Sholat kalau di tengah-tengah orang-orang ramai, dia bagus, perbaiki sholatnya. Tapi kalau dia dalam kondisi sendiri, dia sholatnya kurang kualitasnya. Ini bisa menjadikan orang ini terjerumus pada perkara dosa besar, akbar dzunub. Ya jemaah sekalian, jadi dua jenis ini, akidah yang berhubungan tentang akidah, dan kemudian berhubungan tentang amali, yaitu praktek dalam sehari-hari. Kemudian masalah yang kedua, anwa'un nifaq. Nah, ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.